Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita sudah sampai pada bagaimana cara iman pada Allah, bagaimana cara iman pada malaikat, kitab, para utusan, dan akhir-akhir. Kalau pada episode sebelumnya penjelasan secara global bagaimana mengimani rukun-rukun iman yang telah disebutkan. Lah sekarang ini diperinci satu-satu. Mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Ketika ada seseorang yang bertanya, ya baik masyarakat ataupun mungkin ditanyakan oleh anak-anak kita, maka ketika ditanyakan bagaimana cara iman kepada Allah Ta'ala, maka jawabannya fal jawab innallaha ta'ala ahadun hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun bakin khallaqun razzaqun rabbun wa malikun bila syarikin wala diddin wala niddin. Jadi cara menjawabnya adalah bagaimana cara iman kepada Allah Ta'ala? Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah ahad, tunggal, hayyun, alimun, dat yang hayyun, yang hidup, alimun, dat yang mengetahui semua perkara baik yang kecil ataupun yang besar, qadirun, kuasa menciptakan semua sesuatu, muridun, dat yang berkehendak, sami'un, dat yang mendengar apa saja yang di seisi alam, basirun, melihat semua hal, mutakallimun, bakin ila akhirih. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya bagaimana cara beriman kepada Allah Ta'ala, maka jawabannya seperti itu. Di sini ada penjelasan menarik yang dijelaskan oleh Imam Nui Banten ketika mensarai mutakallimun. Allah Ta'ala itu adalah dat yang mutakallim, dat yang maha berbicara. Wa in su'iltah anil Qur'an. Ini menurut saya menarik dan memang harus diketahui, karena banyak sekali biasanya khususnya orang-orang non-muslim ataupun dari muslim sendiri, dari tubuh muslim sendiri yang masih menanyakan bagaimana ketika ditanyakan Al-Quran, apakah kalam Allah yang berupa Al-Quran itu qadim, hadis, atau yang sejenisnya. Maka jawabannya seperti ini. Jawabannya diperinci. Wa in su'ilta anil Qur'an, ketika kamu ditanya tentang Al-Quran, hal huwa qadimun au hadisun, apakah Al-Quran itu dikatakan qadim, dat yang qadim, atau au hadisun, atau dat yang baru? Maka fayambaghi lakah antas tafsiroh as-sa'il, maka jangan langsung dijawab. Kata Imam Joy, jangan langsung dijawab ketika orang yang menanyakan apakah Al-Quran ini qadim atau hadis, baru atau qadim, terdahulu atau tidak ada awalnya. Maka tanyakan dulu orang yang bertanya tersebut. Fa in qala lakah muradil qail bidatihi ta'ala ad-dalli alaihi ma bayyana fakul huwa qadimun bikidamid. Ketika yang dimaksud penanya adalah kalam Allah yang
menjadi petunjuk ya setiap orang, maka jelaskan Al-Quran adalah kodim dengan sebab kodimnya. Jadi begini pemahamannya atau contohnya. Ketika kita mau menyatakan Al-Quran yang dimaksud penanya itu adalah eh, kalam Allah, ya kalamnya Allah, kalam maknanya, maka kalam Allah itu ya juga ikut kodim. Kalau orangnya kodim atau datnya kodim, ya sebagaimana juga makna kalamnya itu juga kodim juga. Li'annahu min jumlati sifatiha al-wajibatil. Karena sami'un itu masuk terhadap sifat-sifat atau termasuk salah satu sifat-sifat Allah Ta'ala. Lah ketika masuk sifat Allah Ta'ala, otomatis sifatnya juga qadim. Tapi wa in qala lakah muradi ma bainah daftaini minan nufus. Tapi ketika yang dimaksud penanya adalah hanya tulisannya, Al-Qur'an yang biasa dipegang kita, ada tulisannya, ada dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, tulisannya itu yang dimaksud, maka dalika hadisun bihududin nufus wa kadzalika alfat. Maka ketika ditanyakan hanya tulisannya itu, ya maka kalau yang ditanyakan tulisannya, ya tentu tulisannya itu baru. Sebagaimana lafat-lafatnya itu juga baru. Seperti itu cara menjawab ketika ditanya tentang Al-Quran. Kemudian selanjutnya seseorang yang menyatakan bahwasanya dulu Imam Abu Hanifah sempat dipenjara oleh pemerintah karena menyatakan Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman pemerintah di waktu itu, yang pemahaman Mu'tazilah. Ya itu ulama itu dari dulu memang biasa tidak sepemaham dengan pemerintah itu. Seperti itulah ketika ditanya tentang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.